kenapa bisa keteriak kayak gitu katanya. Saya lihat pocong katanya. Pocongnya tuh banyak katanya. Jadi si tenda-tenda itu yang diriin tenda itu kan ya satu wilayah gitu. Muter gitu. Jadi si pocong tuh muter yang banyak gitu. Nggak percaya kan? Tanyalah sama yang lainnya gitu. Jawabannya sama juga. Yang 15 orang atau 20 orang itu. Pas terus ada suara gayung. Ada suara gayung kayak orang mandi atau gimana, main air lah pokoknya. Saya penasaran, Kang. Wah, dilihat gitu kan. Ini orang lama banget. Ayo. Pas dilihat itu mah bener-bener nggak ada orang. Tapi jelas suara gayungnya itu. Waktu lagi pas wirid. Pas wirid itu dia tuh wirid saking busuk murunnya. Jadi seolah-olah suara wirid itu banyak gitu jamaahnya, menggema gitu. Mancing bertiga. Udah lama mancing, enak-enak mancing. Di samping itu tiba-tiba ada orang. Tahu-tahu ada orang. Tahu-tahu ada orang di samping gitu. Ditanya diam aja. Nah, cuman kalau ngeliat mukanya nggak jelas gitu karena memang Di hari ke-35 jadi si Pulan ini ngelihat ada tongkat keluar dari makam keramat itu. Tongkatnya itu bentuknya ya tongkat aja, cuman kepalanya kepala ular. Terus nggak ngerasa capek sama sekali katanya gitu. Nah, tapi ketika tiba-tiba di sumur ketiga itu ya ngalamin seperti itu, hawanya panas, terus cepet capek. Nah, setelah sumur itu keluar air, nah yang perempuan ini katanya kerasukan gitu. nah pas pulang tiba-tiba supirnya kan paman. Iya. Nah, dia nggak bisa apa-apa. Katanya sih kepalanya puyeng, badannya berat, udah nggak bisa ngelihat gitu ya. Ngejobrak aja di situ di mobil. Kita bingung, waduh ini gimana pulangnya. Saya bilang sama Johan, Johan kayaknya nih bukan sakit biasa nih. Gitu ya. Dari ciri-cirinya kayaknya bukan sakit biasa nih. Iya, Ajuhan kan bisa Iya. itu juga ya. Coba terawangi. Nah, tadi kan ngomong-ngomong soal hajat nih, buang hajat nih. Di belakang rumah kan ada empang 2. Nah, waktu itu di samping rumah saya ada yang ngontrak. Waktu itu ngontrak, orangnya bukan orang sini sih aslinya. Ngontrak waktu sebelum subuh kalau nggak salah. Dia ceritanya waktu dia bilangnya sebelum subuh. Sebelum subuh pengen buang hajat. Nah, karena rumah dia nggak ada WC-nya, buang hajatnya ke empang. Kalau di empang kan ada, biasanya di kampung mah ada buat tempat buang hajat ya. Kalau di empang Kalau bahasa ngetrennya anak-anak muda mah helikopter kan. Ya kayak helikopter sih. Iya, benar kan. Nah, di dekat empang itu ada pohon asem. Gede lah itu, umurnya kayaknya umur pohon asem itu udah ratusan tahun kayaknya ya. Tapi sekarang udah ditebang. Iya, udah ditebang. Waktu itu ada tempat buang hajat di situ. Nah, sebelum subuh dia buang hajat di situ, mau buang hajat di situ. Tapi di tempat buang hajat itu ada orang lagi buang hajat. Makanya dia tungguin, ngantri gitu ya. Nungguin, berdiri, duduk, berdiri lagi. Ini orang lama amat gitu ya. Pas sudah lama dia penasaran. Ya,
mungkin mules mungkin ya, karena udah nggak tahan gitu ya. Betul. Mau negur, cepat nurun gitu ya. Ternyata pas dideketin nggak ada orang. Loh. Padahal tadinya benar jelas Iya ada orang gitu. jelas ada orang di situ lagi nongkrong gitu kan. Soalnya kan tempat hajatnya kan Setengah setengah badan. badan. Iya, betul. Iya, Pas setengah kelihatan. badan. Jadi Kepala kelihatan lah ya. orang nongkrong itu setengah badan kelihatan. Berarti itu posisinya nungguin Nungguin jaraknya ada aja. jauh aja. Iya, ada kalau deket Iya, malu nggak lah, enak, malu. iya kan nggak enak kalau Betul, dekat. betul. Jadi agak mau ngedeketin ada orang, jadi dia ngejauh gitu, ngejauh. Betul. Tapi posisi dia masih ngelihat di tempat hajat tuh masih ngelihat. Soalnya dia nungguin dia keluar Iya. gitu kan. Tapi pas dideketin Deketin nggak ada siapa-siapa. Iya. ngeri. Itu tapi beolnya jadi. Ya jadi, udah subuh, iya. udah kelewat subuh. Di situ di Ya soalnya sebelum subuh sampai kelewat subuh dia nungguin. Iya, ya udah agak ini juga sih. Iya, udah terang lah ya. Terang lah. Udahlah gitu. tanggung. Kirain kagak jadi, udah pulang aja males gitu. Tentang itu ya cerita gitu. Malam-malam dia buang hajat itu ternyata nggak ada orang. Padahal waktu dia berangkat ke situ ada orang. Cuman dia nunggunya agak jauh karena mungkin iya. nggak enak ya, Nggak dekat-dekat nggak enak. Cuma Enak baunya juga. cuman posisi dia memang ngedepanin gitu. Dia pengen istilahnya nunggu kan sambil ngelihat gitu ya, Iya. buru-buru dia keluar baru dia Iya, baru masuk masuk. gitu. Iya. Bener-bener. Pas dia jalan situ nggak ada. Deketin gitu ya. Iya, deketin maksudnya pengen negor gitu, pengen negor aja buru gitu ya. Ya mungkin ya penunggu pohon asem itu Iya mungkin. mungkin. Tapi memang di Empang itu ya lumayan sih ya. Sering ada kejadian. Iya, gitu. sering kejadian. Waktu itu pernah kejadian ada ya pemuda gitu ya, seumur-umuran mancing di situ. Mancing cuman posisinya mancing ya nyuri gitu lah ya. Maling. Tanpa Iya, sepengetahuan iya. yang punya. Mancing nggak bilang gitu. Iya, nggak bilang. Terus? Nah itu benar, itu si Empang itu dekat rumah. Di belakang Ya, rumah. elah. Di belakang rumah. Waktu itu malam ya, kalau nyurinya, kalau mancingnya siang ya ketahuan Iya, ya. ketahuan. Jadi Terus dia gimana tuh? malam bertiga. Jadi mancingnya sebelah sana, jadi ngejauhin istilahnya jauh gitu ya, jadi seberang sebelah sana gitu. Bukan kalau sebelah sini kan banyak rumah, jadi sebelah sananya gitu, samping sebelah sana. Jadi mancing bertiga, udah lama mancing, enak-enak mancing. Di samping itu tiba-tiba ada orang ngerokok, diem aja ngerokok gitu ya. Nah yang di samping itu ini Nengok. ngasih tahu iya itu siapa gitu ya. Yang nengok nggak tahu gitu ya. Takutnya yang punyanya. Iya, takutnya yang punyanya. Cuman ditanyain diem aja. Posisinya kan galengan. Empang itu bukan tanah gitu ya. Tanggul lah, tanggul. Tanggul gitu. Kalau seberang sananya itu tanggul. Kalau level sebelah sini memang perumahan, banyak rumah gitu. Kalau menurut logika gitu ya. Kalau seandainya orang datang walaupun malam di Empang itu kan sawah. Iya. Ada Otomatis suara lah ya, ada suara. Entah Iya. itu suara, entah itu ada Pasti tahu bayangan, itu kan, entah ya. itu Pasti tahu. suara, Pasti ngeh lah intinya pasti ya. ngeh. Soalnya kalau di sawah itu kan blong gitu ya. Iya. Ada sedikit banyak cahaya mas, Ada cahaya, ada gitu iya. ya. Ada cahaya. Nggak tahu-tahu ada orang. Tahu-tahu di ada situ. orang di samping gitu, ditanya diam aja. Nah, cuman kalau ngeliat mukanya nggak jelas gitu karena memang posisinya nongkrong gitu ya di tempat gelap gitu, nongkrong tempat gelap gitu. Nah, terus gimana tuh? Dia lari, cabut semua lari, soalnya nggak tahu itu siapa, nggak jelas gitu ya. Tapi dia nggak kenal ya. Nggak kenal, ya nggak kenal, maksudnya pas dia kan nengok, ditanya sama teman yang sebelah sana itu siapa, nengok nggak kenal gitu ya, siapa, tambahan maklum nggak jelas juga walaupun ada penerangan nggak jelas juga gitu ya. Tapi kalau sumpama apa gitu? iya, sumpama orang datang dari sana jalan kaki Enggak, ya, ya. Pasti tahu gitu, walaupun gitu. segelap apa gitu Iya kan sih. terasa gitu kan. Kerasa soalnya galengan gitu, bukan jalan lebar gitu, galengan gitu. Sang juga ya. Akhirnya lari. Terkenal itu di Iya. daerah. Masih saya juga pernah tuh ngalamin
waktu di daerah Cipurut, di Purwakarta. Nah dulu saya nih di ini ya di charter gitu mobilnya buat anak-anak sekolahan yang mau pelantikan palang merah. PMR. Iya, PMR gitu. Dari sekolah ini mau pelantikan. Akhirnya saya berdua nih sama teman saya ke sana ke Cipurut, dan lokasinya pelantikannya di Cipurut. Berdua tuh boncengan apa mobil masing-masing? Mobil masing-masing, jadi mobil dua Dua gitu mobil, yang dipakai. dua mobil. Soalnya pesertanya ini banyak. Akhirnya kita 2 mobil itu berangkat. Nah, udah berangkat sampai sana itu malam, karena berangkatnya sore. Sampai sana ya malam. Nah, udah udah berbenah apa segala macem gitu. Ya ini pengen buang hajat gitu kan. Hajat lagi. Iya. Pengen buang hajat. Akhirnya kita nih pengen buang hajat di rumah situ gitu ya. Yang ditempatin itu. Iya, malu gitu. Soalnya anak-anak PMR nih yang perempuan nih deket WC gitu. Itu nggak enak juga kan. Akhirnya saya pengen buang hajat di tempat yang lain. Kebetulan di sampingnya itu ada masjid. Nah, pasti kan biasanya ada WC-nya ya. Nah, saya ini ngajak teman saya, Kang, anterin saya ini buang hajat. Ayo, saya berangkat. Pas mau ke kamar mandi, ternyata ada orang gitu ya, ada suara air ngucur dari keran gitu kan. Karena kalau di pegunungan biasanya air yang ngalir terus kan dari Pakai rembesan pipa itu. gitu ya? Iya, kayak gitu. Pas terus ada suara gayung, ada suara gayung kayak orang mandi atau gimana main air lah pokoknya ya. Suara air gitu, suara air dari gayung. Akhirnya saya nungguin, oh ada orang. Saya nungguin tuh berdua di situ di masjid. Nungguin lama kan. Saya kan udah nggak tahan gitu, Bang. Ini udah setengah jam lebih gitu. Nggak keluar orangnya. Akhirnya saya penasaran, Kang. Ayo dilihat gitu kan. Ini orang lama banget. Ayo. Pas dilihat itu mah bener-bener nggak ada orang. Tapi jelas suara gayungnya itu, suara air ngucur dari gayung itu udah jelas jur gitu kayak orang mandi gitu kan. Ternyata pas dilihat ke kamar mandi, baknya juga ininya nggak ngucur gitu airnya. Iya, Kering. malah setengah terus di bawahnya ininya lantainya kering. Ayo spontan tuh saya udah nggak mulus lagi gitu. Karena takut gitu. Ini ya Nggak bisa ya. jangan-jangan ini setan yang lagi di pondok ngikut. Sama kejadiannya soalnya. Tapi kan kalau di pondok kan saya udah buang hajat dulu. Ini kok belum sempet. Buang hajat gitu kan, bayangin coba. Tadinya mulus banget gitu kan. Karena takut kayak gitu udah hilang pokoknya mah. Jadi langsung balik lagi. Langsung balik lagi kan nggak berani gitu ya. Mulusnya juga langsung hilang gitu. Itu di daerah Cipurut. Nah, ngomong-ngomong Cipurut nih, dulu tuh nggak dulu juga ya. Maksudnya beberapa minggu yang lalu lah ada cerita nih tetangga. Dia tuh kerjanya emang supir. Dia juga nganter anak-anak SMA pelantikan. Cuman kalau ini pramuka. Sama di bumi perkemahan Cipurut gitu kan. Kejadiannya itu kurang lebih tahun 2004 lah kata dia ya. Kata si Pulan ini lah. Lama juga ya. Iya udah lama kata si Pulan ini. Jadi si anak-anak pramuka ini kan bikin tenda tuh. Oh berarti di lokasi dekat curugnya ya? Iya dekat curug. Dia tuh bikin tenda gitu kan. Ya siang nggak ada apa-apa gitu, nor-nor aja gitu kan. Terus? Pas malamnya itu kan mulai tuh acara pelantikan ya. Tiba-tiba ada satu anak cewek nih, dia tuh ngejerit-jerit nggak karuan gitu, kesurupan lah. Histeris gitu. Iya histeris. Begitu si anak cewek satu ini histeris, langsung ada beberapa anak cewek lagi yang teriak-teriak juga, kayak kesurupan gitu. Berarti nyambung gitu ya? Nyambung ya. Itu tuh kalau kata si Pulan ini dia tuh bilang sekitar 15 atau 20 orang ya sekaligus gitu kan. Berarti massal itu. Iya, kesurupan massal.
ya guru kan juga bingung kan ya kalau udah kayak gitu ya. Kayak gitu. Akhirnya si guru ini manggil ya warga situlah, ya istilahnya mungkin kuncen atau apalah, Iya, buat bantuin gitu kan. Ya evakuasi lah si anak-anak itu kan, ya anak-anak yang kesurupan ada itu, iya. iya, sama yang ya dibantuin sama anak cowoknya gitu kan. Bawah turun. Nah turun, intinya jauh dulu lah dari lokasi itu gitu kan. Duh, nggak kebayang juga tuh Iya, posisinya. jauh ya. Chaos pokoknya, pokok kejadiannya kacau lah katanya gitu Ya kan. udah, itu kan dari Curug ke pemukiman itu kan jauh. Iya, Jalannya justru. sempit gitu kan ya. Dan dia pokoknya kacau lah pada waktu itu, dia bilang kacau. Dan Terus gimana tuh? Kenapa anak-anak bisa? anak lakinya pun ikut bantuin gotongin gitu. Nah akhirnya ya berhasil lah ditanggulangin gitu kan sama si bapak-bapak warga situ. Iya. Terus ditanya lah yang pertama kali teriak gitu kan, kenapa bisa keteriak kayak gitu katanya. Saya lihat pocong katanya. Pocongnya tuh banyak katanya. Jadi si tenda-tenda itu yang diriin tenda itu kan ya satu wilayah gitu. Muter gitu. Jadi si pocong tuh muter banyak. Gitu. Nggak percaya kan? Tanyalah sama yang lainnya gitu. Jawabannya sama juga. Yang 15 orang atau 20 orang itu. Berarti semua itu ngelihat pocong Iya. muterin acara itu Katanya gitu. tuh banyak banget katanya gitu. Berarti kan tenda kan di pinggir-pinggir gitu muter. Ya, Acara Ada pasti nih. di di tengah. gitu Nah, ya. jadi si pocong itu katanya tuh ngelilingin gitu, Muter kayak gitu. iya, kayak bikin labirin gitu. Nah, setelah diselidiki, tanya gitu kan, penyebabnya apa nih katanya. Kata si Kuncen, ini si Neng ini yang pertama kali kesurupan ini, dia tuh lagi dapet Oh, lagi kotoran gitu. kotor, jadi Berarti ngundang. Gitu. Tapi itu nggak ada kejadian yang fatal gitu. Gua sih katanya sih ya alhamdulillahnya berhasil ditanganin dan ya langsung dilanjutin aja gitu acaranya. Oh, acaranya tetap lanjut. Iya, Tapi karena mungkin yang itu mah nggak ikut murun ya, yang punya iya, kotoran mah. yang kotoran itu ya mungkin ya karena si mang-mang yang cerita ke saya juga si Pulan ini bilang nggak tahu sih nasibnya gimana gitu. Tentunya setelah acara udah kondusif, balik lagi ke lokasi, ya udah gitu. Tapi waktu temen tawasul di tempat apa namanya, tempat keramat gitu ya, tempat keramat di situ, jadi tawasul ngomong-ngomong soal ini pocong gitu ya. Ada kejadian temen waktu tawasul di tempat keramat waktu itu, waktu lagi pas wirid. Pas wirid itu dia tuh wirid saking khusyuk murunnya, jadi seolah-olah apa suara wirid itu banyak gitu jamaahnya, menggema gitu. Jadi ngerasa yang apa, ngerasa aneh gitu ya. Iya. Yang wiridnya banyak menggema, akhirnya dia melek. Awalnya merem dia. Iya, awalnya dia merem saking khusyuk gitu ya. Ah. Nah, pas melek ngelihat ada apa ya, kayak perempuan, bukannya kelihatan perempuan, tapi pakaiannya dipocong gitu. Oh, pakaiannya dipocong. Iya. Adanya di di tempat itu teh ada pohon di tengahnya gitu. Iya. Nah, adanya di pohon itu. Di pohon itu. Pas dia ngeliat di sampingnya dia itu ada anak kecil ikut tawasul. Nah, anak kecil itu langsung teriak. Teriak pocong gitu ya. Berarti apa, yang lihat itu yang temenang itu Iya, ngeliat. sama anak kecil ini. Iya, anak kecil. Cuman yang waktu teman cuma ngeliat aja gitu ya. Nah, yang anak kecil mah malah teriak gitu, ngeliat itu pocong. Jadi ya mukanya kelihatan perempuan putih semua gitu, putih. Cuman pakai pocong gitu. Jadi kalau temen mang lihat juga tapi diam, si anak kecil itu langsung ya polos lah ya, anak Iya, kecil namanya juga kan. atau anak kecil. tawasulannya gimana itu? Ya kalau tawasulan tetap lanjut ya. Lanjut. Cuman si anak kecil sama temenang ini dia pergi gitu. Iya, jangan. boy. Yang ngeri juga itu di tempat tawasul Iya gitu kan. iyalah. Ada penampakan seperti itu gitu. Iya, ada penampakan kayak gitu, mungkin ya nggak tahu juga itu siapa gitu ya.
Tapi pas lagi menampakin diri aja gitu. mungkin kalau seumpama yang dewasa yang teman saya tuh yang anak kecil nggak ngelihat mah mungkin nggak heboh gitu ya. Iya. Karena dia anak si kecil, anak kecil teriak aja kali ya. teriak. Misalnya di tempat pohon ya di itu ada pohonnya gitu. Pohon itu nggak ditempatin sama orang gitu kan. Ya, berarti tepat gitu ya, kalau temennya Ang kan ngelihat. Nah, terus si anak kecil ini teriak-teriak, berarti dia ngeliat juga, berarti Ngeliat bener juga, ada iya. penampakan itu. Kayak yang tadi kan, yang satu nih histeris gitu kan, ternyata ketika iya, refleks ini lihat ini sama pas ditanya kan lihat juga Iya. itu berarti Kalau satu orang doang sih ya mungkin salah halusinasi lihat atau ya. gimana. Kalau udah banyak kan kayak gitu sih Iya. nggak mungkin halusinasi bareng-bareng kan ya. Tapi waktu itu apa namanya? Selain ada penampakan itu, dia juga mungkin dia juga denger apa namanya suara Iya, tali suara itu, bergema gitu itu kayak tadi. jamaah tuh Ribuan. banyak gitu ribuan gitu. Iya juga ya, dia didengar banyak, padahal nggak sebanyak itu ya. Iya, kalau nggak, suaranya. waktu itu nggak sebanyak yang Dia bayangkan ya. gitu. Memang jamaahnya nggak banyak gitu. Cuman Suaranya pas kayak lagi- ribuan. Kayak ribuan menggema gitu. Pas dia buka mata gitu ya. ternyata Soalnya kan buka mata dia kok ngerasa aneh gitu. Kok rame banget gitu ya tadi ya. Buka mata ternyata ada itu. ada sosok itu ya. Itu di daerah mana? Iya di daerah sini daerah. Nah, cuman ya Daerah Silamaya itu. Silamaya gitu. Tempatnya memang dikeramatkan gitu, biasa orang banyak tawasul. Gimana? Ada cerita lagi nggak? Kayaknya sih untuk malam ini cukup dulu lah, karena Ini makin nggak kondusif loh. Iya. Ini hujan makin gede nih dari awal aja. Alam pun nggak merestui. Ya kenapa pakai ini karena sekalian ngontrol suara Ini gitu. takutnya capek-capek kita rekaman. Heeh. Ini tuh kita 2 jam kali rekaman. Enggak sih. ya mungkin nanti kalau ada cerita ya buat nanti gitu, buat konten selanjutnya gitu. Ya, jadi nanti katanya infonya ada narasumber yang ya. Ada, insya Allah ada. Ang satu, Jaki satu. Nanti Oh, ada. Ada juga. Oh iya. Soalnya tadinya mau dibawa ke sini, cuma anaknya lagi sakit. Oh, lagi nggak enak badannya. Iya. Oke lah. Ya, tadi Nah. juga tadinya mau malam ini, cuma pas kita udah nungguin yang WA katanya nggak bisa malam ini, soalnya tadi ada keperluan. Jadi insya Allah besok katanya gitu. Ya, mudah-mudahan narasumbernya bisa dan cuacanya ngedukung. Soalnya kalau sekarang nggak bisa diprediksi. Iya. Kita tuh niatnya tadi mau outdoor gitu, jangan di ruangan terus. Nah, ini tak kayak gini nih, turun. Ya, kita udah prepare alat masa nggak jadi. Gitu. Iya. Tadi juga untung di stop ya. Kalau mau di stop bahaya nggak Bisa Chaos. chaos ya. Aduh, orang lain chaosnya sama hal-hal mistis, kita sama Hujan. Ya udah lah ya. Oke. Kita akhir aja konten malam ini. Semoga cerita kita menghibur lah. mudah-mudahan. Terlepas percaya enggaknya cerita dari kita cuma nerusin cerita dari narasumber juga ya, walaupun kita yang ceritain gitu kan. Balik lagi ke teman malam semua gitu kan, mau percaya silahkan, mau enggak juga ya, kita sih nggak apa-apa ya. Soalnya kan kita kan cuma nerusin cerita dari narasumber gitu, karena banyak nih yang ini Om Apa iya katanya, oh lu mah ceritanya ngada-ngada. Ya terserah kata saya kan, namanya juga kan kita cuma nerusin cerita dari teman-teman yang udah mau sedia cerita ke kita gitu kan. ya. Itu juga ada pengalaman pribadi Iya, masing-masing, pribadi bukan kita dari masing-masing. kita, itu. Terlepas kalian mau percaya mau enggak, ya balik lagi lah gitu kan. Tapi kayaknya cerita-cerita kita walaupun apa namanya CHT gitu ya, cerita dari teman tapi insya Allah bener gitu ya. Iya. Insya Allah apa dia mengalami gitu ya. Iya. Bisa Mengalami, dipercaya gitu ya. Bisa iya. dipercaya, iya. Jadi ya pokoknya jangan keluar malam sendirian lah pokoknya. Gitu. Karena
makhluk gaib itu ada. Iya. Karena mereka itu sebenarnya ada. Ya udahlah, kita akhiri konten malam ini. Jangan lupa subscribe channel kita, follow juga sosial media kita. Kita ada di Instagram dan di TikTok. Insya Allah. Udah ada. Udah dibuat. Belum Belum diupload. Nanti kan ada video short, Ang. Nanti kita upload di TikTok aja lah ya. Iya. Gak apa-apa lah, nambahin kerjaan editing. Alhamdulillah sih ya, kita walaupun cuaca kayak gini kita tetap walaupun satu narasumber nggak jadi datang, Iya. gitu kan. Terus ya cuaca kayak gini tapi Iya. kita tetap terusin lanjut gitu Ya. biar menghibur kalian semua. Sebenarnya malam ini saya ada lembur. Ada lembur. Iya. Iya. Lain itu ya. Iya, cuman ya Alhamdulillah lah. udah lama kita enggak. Iya. Udah ya, gitu sebenarnya kita aja. udah janjian narasumber sebenarnya itu udah ada narasumber. Jadi Cuman ya masa kita maksa gitu kan gak enak juga ya. Iya. Ya udahlah, kita Lain jangan istilahnya jangan sampai sia-sia gitu. Kita udah prepare segalanya, narasumber nggak datang, ya kita ceritain yang ada aja gitu kan. Iya. Yaudah, segini aja konten kita kali ini. Gua Guntur, Saya Jaki. Saya Ang. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar malam sendirian.